Aku janji. Kemana mereka? Jangan. Yuk. Aku akan balas semua yang kamu dan keluargamu lakukan, Nilam. Saifullah surga dan neraka kamu sekarang. Wah, bagus sekali. Semua barangnya pasti mahal-mahal. Sebentar lagi rumah beserta isinya ini akan menjadi milik kamu. Kenapa? Hah? Maaf Pak Saiful, istri Bapak sudah susah sekali dikendalikan. Istri? Jadi aku ini istri kedua? Beraninya kamu keluar ke sini? Kalau semua uangnya diambil sama emas, buat kita makan gimana? Mana aku tahu? Itu urusan kamu kerja. Solen! Hei! Di mana Fatir? Saya nggak tahu Pak di mana Fatir. Tolong Pak. Jangan bilang nggak tahu di mana Fatir. Rumah saya jadi mana Pak? Di mana Fatir? Saya nggak tahu Pak di mana mereka Pak. Dia bawa kabur anak saya. Kamu jangan pura-pura nggak tahu. Kamu sembunyikan di mana mereka? Saya nggak tahu Pak di mana Fatir sama Nilam. Kalau rumah ini terbakar habis, kamu nggak akan bisa bilang. Hah? Mau? Jangan Pak. Rasain. Jangan. Yuk. Jangan Pak. Jangan. Diam! Diam kau! Diam! Ayo udah ya Mas Fatir. Awas, sekali lagi kamu dekat Nilam. Kamu akan bernasib sama dengan ibu. Kamu apain ibu saya? Kamu tahu! Mas Fatir. Jangan. Ayo. Diam! Nilam! Sudah, jangan nangis terus. Harusnya kamu bahagia. Pernikahan kamu berjalan dengan lancar. Bu, tapi aku kepikiran sama Mas Fatir, Bu. Mas Fatir gimana keadaannya sekarang habis dipukulin sama ayah sama paman? Sudah. Mulai hari ini, Fatir harus kamu hapus dari hidup kamu. Kamu itu sekarang istrinya Saiful. Saifullah surga dan neraka kamu sekarang. Nama aku Nilam, usia aku 20 tahun. Aku dipaksa untuk menikah dengan lelaki tua oleh ayahku hanya untuk membayar hutangnya. Namun, aku sudah mempunyai seseorang yang aku cintai. Aku pun memutuskan untuk lari dengannya dengan harapan kami menikah dan bahagia. Namun apa yang terjadi, semua rencana hancur berantakan. Kamu cantik sekali. Aku tahu kamu mau lari dengan laki-laki lain kan? Sekarang aku masih mau maafin kamu. Tapi ingat, kalau sampai ini terjadi lagi, aku akan bunuh kamu. Aku juga akan bikin
seluruh keluarga kamu menderita. Mengerti kamu? Air mata jatuh di sendaga. Kadang ku kuat setegar karang, kadang ku rapuh lemah biar berenang. Maafkan aku. Bu, aku minta maaf ya, Bu. Gara-gara aku, Ibu harus menanggung semuanya, Bu. Aku janji, aku akan balas semua yang kamu dan keluargamu lakukan, Nilam. Aku akan membuat kamu menderita sama seperti yang aku rasakan sekarang. Coba kamu lihat. Hah? Lihat. Bagus sekali. Semua barangnya pasti mahal-mahal. Ini si rumah idaman banget. Sebentar lagi rumah beserta isinya ini akan menjadi milik kamu. Kalau kamu bisa membuat aku bahagia. Jadi maksud Mas, ini punya saya, Mas? Oh iya dong, ini kan punya Mas. Juga otomatis punya kamu, ya kan? Pergi belakang! Belakang! Jangan suruh masuk! Ibu tenang, jangan suruh masuk! Suara siapa, Mas? Ini suara apa tuh? Kamu tunggu dulu ya, tunggu dulu. Kenapa Mas Saiful kayak panik banget? Jangan suruh masuk dapurnya! Pergi! Ini kenapa? Hah? Maaf Pak Saiful, istri Bapak sudah susah sekali dikendalikan. Istri? Jadi aku ini istri kedua? Kami sudah tidak sanggup lagi untuk merawatnya. Sebaiknya istri Bapak dibawa saja ke rumah sakit jiwa. Astagfirullah, perempuan ini gila. Menyedihkan sekali. Kamu jangan sembarangan kalau ngomong ya. Ngapain saya bayar kamu mahal-mahal? Hah? Maaf Pak. Apa? Sekarang kamu pergi! Cuma bayar mahal-mahal. Mas, kamu jadi udah nikah? Kok kamu nikahin aku sih? Aku gak mau jadi istri kedua. Diam! Kamu tahu, dia tuh udah gak bisa ngapa-ngapain. Tahu? Aku nikah dengan kamu itu karena dia gak bisa ngapa-ngapain. Sekarang tugas kamu ngurus aku, ngurus dia. Tahu? Kamu jangan berpikir bahwa aku nikah dengan kamu itu karena cinta. Enggak ada cinta di sini, tahu? Tahu? Jadi aku dinikahin sama Mas Saiful untuk ngurus istrinya yang gila.
Akhirnya sekarang aku jadi orang kaya. Ini saatnya aku menghancurkanmu, Tua Bangka. Oke Saiful, Tua Bangka perebut calon istriku. Aku datang, tunggu kehancuran. Nah, siapa suruh kamu duduk? Iya, Mas. Mulai hari ini, jam-jam segini, tugas kamu sekarang itu memandikan Mira. Karena perawat yang biasa melakukan itu sudah aku pecat. Ini buat kamu. Ini buat apa, Mas? Itu upah buat kamu karena sudah merawat Mira. Ya? Tapi ingat, jangan sampai satu orang pun di luar sana tahu tentang penyakit yang diderita oleh Mira. Kalau sampai ada yang tahu, aku akan menyiksa kamu. Aku harus kuat. Aku nggak boleh lemah. Ini pilihanku. Kamu tunggu apa lagi? Cepat ke sana. Mandikan Mira, perlakukan dia dengan baik, ya. Jangan kasar. Aku akan terus mengawasi kamu. Loh. Kalau bukan karena ayah, aku nggak bakal mau dijadiin istri dan budakmu, Mas. Udah istri, sama aja kasarnya. Mbak. Mbak Mira. Berani-beraninya kamu masuk kamarku, berani. Mau mati, ha? Belum tahu ya kalau istri kedua suamiku itu udah aku bunuh. Kamu istri ketiga, aku bunuh juga. Tenang, Mbak Mira. Ada yang guling-guling. Ada yang guling-guling. Astagfirullahaladzim, kamu tega banget sih, Mbak. Tega kamu bilang? Hah? Dasar pelakor, kamu itu yang tega. Pelakor kamu, pergi dari sini. Pergi, cepat pergi dari sini. Pelakor, pergi. Aku harus bisa ngalahin Mira. Aku nggak boleh nyerah gitu aja. Gak usah peduliin Mas Saiful. Dia aja nggak peduli sama aku. Wih. Silakan duduk Pak. Silakan Pak. Hebat sekali. Saya sudah dengar reputasi Pak Mamat, pengusaha muda yang sukses, luar biasa, energik, cerdas. Baru beberapa bulan terjun dalam bisnis sudah menjadi raja segalanya, luar biasa. Pak Saiful bisa aja. Saya itu masih perlu harus belajar, Pak. Oh iya, ini proposal yang Bapak minta. Semuanya ada di sini. Bapak tinggal pelajari. Nanti saya bisa kirim barang kebutuhan Bapak. Silakan.